Halo guys, hari ini gue mau sharing sesuatu tentang pengalaman gue lagi teman-teman ya di dalam trading tentunya, yaitu adalah ketika gue trading dulu, gue pernah ada di fase-fase tuh pada saat trade itu gue ngerasa semuanya tuh sudah oke, semuanya sudah set dengan plan gue segala macem, dan gue juga ngerasa analisa gue tuh udah bener gitu ya. Tapi gue sering kena yang namanya tuh jebakan ya, atau bisa dibilang tuh trap ya. Trapnya seperti apa? Dia itu menuju ke area stop loss gua gitu ya, atau kenain ke level stop loss gua, kemudian harganya itu baru berbalik arah. Dan ini kejadiannya nggak cuma sekali, tapi cukup sering gitu, sehingga hal ini tuh bikin gua tuh lumayan frustasi ya dalam trading. Dan hari ini gua akan sharing kalian penyebabnya kenapa bisa seperti itu ya. Gua akan jabarin secara detail, terus kemudian solusinya juga seperti apa tentunya. So, kalau misalnya kalian pengen tahu ya, atau ada yang memiliki pengalaman yang sama sekarang, yang lagi mengalami hal tersebut, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info teman-teman, kalau misalnya kalian mau trading forex dan kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Ya, link untuk pendaftarannya di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kalian bisa buka websitenya juga. Kalian bisa cek, lihat-lihat di situ ya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta teman-teman ya, untuk mendapatkan fitur yang namanya Space. Karena di aplikasi tersebut fitur Space itu berguna banget ya untuk kita sebagai trader, karena isinya itu ada informasi seputar tentang market, baik itu kripto, saham luar negeri maupun forex, itu ada semua, dan itu sangat membantu untuk kita para trader ya. Dan untuk pendaftarannya tadi ya di link description di bawah, dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke. Nah, langsung aja teman-teman ke inti dari video hari ini. Gue mau jelasin seperti biasa ya di bagian sini. Nah, gue mau jelasin yang namanya Smart Money Trap ya teman-teman ya. SMT ya, Smart Money Trap ini. Nah, apa itu Smart Money Trap ya? Itu adalah sebuah kondisi di mana smart money itu tahu di mana posisi liquidity. Ya, liquidity itu adalah stop loss kalian ya, kemudian pending order kalian. Pokoknya open orders yang available di dalam market, itu namanya liquidity ya. Jadi di dalam smart money trap ini itu kerap hubungannya dengan liquidity. Nah, liquidity ini ya, itu kan yang tadi ya, ini adalah sama dengan orders ya. Jadi yang dilihat itu bukannya hanya satu liquidity yang menarik perhatian si smart money ini, tetapi adalah kumpulan ya. Kumpulan liquidity. Ya, liquidity. Atau kita bisa bilang juga sebagai namanya liquidity pool ya, seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting teman-teman ya? Bayangin ya, kalian pernah nggak sih ya, tadi gue bilang ya, pengalaman gue ya, kalian lagi trading nih ya, harga lagi naik seperti itu ya, terus kemudian kalian beli di posisi ini, buy ya, terus kalian stop loss di sini, let's say ya. Nah, terus kalian pernah nggak ngalamin harganya tuh kena stop loss kalian, baru harganya jalan ke atas seperti itu. Nah, ini ya, kejadian seperti ini itu karena dulunya gue tuh nggak ngerti yang namanya hal ini teman-teman ya, yang namanya liquidity ini. Gue nggak ngerti sama sekali, dan itu sangat berbahaya karena itu akan membuat posisi kita itu, atau tingkat confidence kita itu sangat rendah ya. Dan nanti efek jangka panjangnya, kalau misalnya kita udah merasa semuanya settle, kita merasa semuanya benar, tapi ternyata kita kena stop loss terus, itu lama-lama yang kena tuh nanti mental kita dalam trading ya. Jadi jangka panjangnya itu efeknya mental kita jadi terganggu. Kita tuh kalau mau open posisi selalu ragu-ragu, kita nggak berani open posisi, bahkan ya begitu open posisi kita selalu cemas, akan muncul masalah-masalah psikologi yang lainnya ya. Jadi ini adalah hal yang sangat berbahaya. Oke. Nah, itu adalah smart money trap ya, penjelasannya seperti itu. Nah, sekarang bentuknya teman-teman ya, kayak gimana sih smart money trap itu ya? Yang pasti ya, smart money trap ini bentuknya itu adalah false break ya. Ini kalian harus ingat teman-teman ya. Nah, false break ini apa? False break ini adalah sebuah price action di mana pergerakan harganya itu seolah-olah melakukan breakout ya, melakukan breakout, tetapi ternyata dia gagal ya, atau bisa dibilang false break ini. Ya, makanya false break itu berasal dari kata false dan break ya. Jadi itu adalah ibaratnya breakout yang palsu ya, breakout yang gagal. Dan biasanya ya, kalau misalnya terjadi breakout false break seperti ini ya, misalnya begini ya, dia break
support yang di sebelah sini misalnya, terus dia kembali ke atas. Nah, ini dia akan mengandung yang namanya momentum ya. Momentum ya, sehingga ketika dia melakukan false break, dia pergerakan berlawanannya itu akan kencang. Biasanya seperti itu. Nah, logikanya di balik itu kenapa bisa seperti itu? Karena order yang sudah terbuka di sini ya, yang begitu banyak ya order yang tadi kita bilang sebagai liquidity pool itu sudah diambil, sudah di-trigger sehingga sudah ada tidak order sehingga di sini sudah tidak ada order lagi dan harga kemudian akan berbalik arah secara kencang. Karena dia udah nggak ada kerjaan lagi di bawah ya. Ingat teman-teman ya, setiap pergerakan itu punya maksud dan tujuan. Setiap pergerakan market ini atau market price action ini itu punya tujuan masing-masing ya, yang which is itu kalian sebetulnya tidak bisa tahu ya. Kita hanya bisa mendetek ibaratnya gejalanya aja ya. Kita hanya bisa berasumsi, melakukan analisa untuk dari gejala-gejala yang terjadi, tapi hasil akhirnya kita belum tentu tahu ya. Oleh karena itu harus ada money management juga ya. Nah, jadi bentuknya tuh seperti itu, false break. Oke? Nah, terus solusinya gimana caranya supaya kita bisa terbebas dari yang namanya si smart money trap itu ya? Solusi. Yang pertama, teman-teman ya, kita harus paham tren ya. Tren dalam hal ini adalah perbedaan antara major dan minor ya. Nah, kalau misalnya kalian menganalisa, teman-teman stick ke dalam tren yang major untuk sebagai arahnya. Jadi misalnya kalian di trade di H4 ya untuk majornya dan minornya ini di M30 gitu ya. Nah, kalian sudah tahu di H4 ini trennya itu lagi up ya. Pergerakan trennya itu lagi naik ke atas ya. Nah, di M30 ini kalian itu harus kekeh ya, harus fokus untuk mencari buy ya. Jadi kita harus searah sama H4-nya. Ya, kenapa seperti itu? Karena ya kesalahan kita itu kita selalu berasumsi, teman-teman. Berasumsi apa? Trennya ini sudah mau selesai di majornya gitu loh. Ingat teman-teman ya, kalau misalnya trennya itu masih menunjukkan higher high higher low gitu ya, dan tidak menunjukkan signals atau konfirmasi sebaliknya, which is itu adalah lower low lower high, maka jangan sekali-sekali berasumsi bahwa tren itu sudah berakhir ya. Kita harus tetap berasumsikan bahwa tren itu masih akan lanjut. Nah, kalau misalnya di time frame besarnya atau di major trendnya itu dia masih naik, teman-teman ya, tentu di minornya kita jangan sekali-sekali nekat untuk berpikir open posisi sell atau berlawanan dengan majornya. Itu adalah kesalahan yang fatal yang pertama. Jadi intinya solusi yang pertama, kalian harus trading searah trend majornya ya. Gunanya trend minornya apa? Untuk mencari momentum yang searah dengan trend majornya ya, seperti itu. Nah, kemudian itu kan yang pertama ya, kalian sudah bisa mendeklar ya trend major dan minor. Otomatis seperti itu, kalian sudah bisa bedain antara major trend dan minor trend. Nah, itu ketika ini tugas kalian pertama, yaitu masalah trend ini. Nah, ketika sudah beres masalah trend, kalian sudah paham tentang trend, cara bedain major sama minor trend. Yang kedua, kalian harus berpikir 2-3 kali ya ketika kalian mau melakukan stop loss. Jadi peletakan stop loss ini itu jangan sembarangan ya. Kebanyakan orang tuh melakukan entry itu dengan berpikir plannya tuh mateng ya, keras. Tapi begitu menentukan stop loss, dia tuh kayak main-main ya. Kayak udah taruh stop loss di sini dengan gampangnya tanpa reasoning yang jelas, tanpa apapun yang jelas. Kalian harus berpikir seperti ini, teman-teman. Yang namanya entry atau open posisi itu kan buka new order ya, teman-teman ya. New order. Ini untuk open posisi ya. New order tuh untuk open posisi. Nah, untuk stop loss, kebanyakan orang tuh karena dia cuman geser-geser garis gitu ya atau menentukan level, stop loss itu dianggap ya udah itu biasa, order yang biasa. Tapi ya kalian harus mulai sekarang mindset kalian ganti. Setiap stop loss itu sama pentingnya dengan entry baru. Kenapa? Karena stop lossnya juga new order ya. Kalau kalian pikir keras ya, kalian berpikir kembali dengan otak yang jernih ya, ternyata stop lossnya juga new order. Kenapa? Tadi gue bilang setiap stop loss itu adalah order baru untuk smart money ya. Jadi stop loss ini akan membentuk new order ya, seperti itu. Nah, makanya sekarang kalau misalnya kalian masih merasa bikin stop loss itu main-main, kalian harus berpikir 2-3 kali untuk mengkonfirmasi apakah stop loss-nya sudah benar. Nah, yang dikonfirmasi apa dari stop loss yang sudah benar itu? Yang pertama, jangan taruh stop loss di minor trend ya. Jadi kebanyakan orang
taruh stop loss itu di minor trend. Makanya dia sering kena yang namanya si smart money trap. Oke. Nah, maksudnya minor trend seperti apa? Jadi kita sudah tahu nih trennya bergerak ke atas gitu ya. Nah, beginilah gambarnya ya. Nah, set dia berjalan seperti ini gini ya. Nah, kalian pengen buy di sini ya. Suatu saat kalian pengen buy di sebelah sini karena ini masih bikin majornya tuh masih bikin lower low, higher low, higher high gitu ya. Terus higher low lagi. Nah, kalian mau buy nih di sini. Nah, ketika kalian buy di sebelah sini, buy ya. Kebanyakan ini kan ada minor trend ya, ada tren-tren kecil gitu. Kalian tuh taruh stop loss di bawah sini aja. Ini SL di sini. Which is akan dijemput seret baru harganya ke atas kayak gitu. Taruhlah di major. Ya, ini adalah majornya tuh di sebelah sini. Major correction ya. Kalian taruh stop lossnya harus di sini gitu. Jangan taruh di minor trend. Minor trend itu adalah sarang dari new order. Kenapa? Karena banyak trader retail itu yang trade di time frame lebih kecil dari M30 itu lebih banyak ya. Survei itu membuktikan banyak retail trader yang trade itu di time frame kecil. Contohnya dari M1, M5, M15. Banyak sekali. Mungkin majority dari trader itu trade di time frame tersebut. Makanya kenapa jangan taruh di stop loss di minor trend? Karena itu akan menjadi trigger untuk pembentukan liquidity pool, teman-teman. Ya, seperti itu. Kemudian itu solusi nomor 2 ya tentang stop loss. Kalian harus bisa ya waspada. Apa kalian harus berpikir kembali apakah stop loss kalian tuh taruhnya sudah benar, tidak di minor trend tapi melainkan taruhnya di major trend gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus modified kalian punya trading management ya. Jadi ini solusi ketiga, trading management. Gini teman-teman ya, kadang-kadang kalian kalau mau trading ya itu kan nggak sabar ya untuk menunggu majornya gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, nah seperti ini. Nah kalian tuh kan harusnya trade entry itu misalnya buy di sini ya di 61-nya. Kalian harusnya buy di sini, buy gitu ya. Tapi begitu di sini kalian tuh kebanyakan nggak sabar ya, banyakan orang yang entry dulu. Nah sehingga untuk mengakali hal ini, boleh nggak kalian masuk di sini? Boleh, tapi trading manajemennya kalian kulik sedikit. Ya maksudnya gimana? Kalian bisa bagi posisi kalian, ya kalian bentukan dulu dari harga running current sekarang sampai ke area kalian bikinin kotak dulu. Terus kalian ukur ini range-nya berapa? Misalnya di sini range-nya 100 pips gitu ya. Nah, gimana caranya? Instead of daripada kalian masuk langsung full lot di sini, full 100%, misalnya kalian mau entry 0,1 lot ya, biasa kalian entry. Daripada kalian 0,1 lot terus kalian bisa ketarik 100 pips gitu ya. Kalian pecah aja posisinya. Jadi trading manajemennya dimainin. Lotnya tuh dimainin. Kalian tinggal bagi menjadi let's say 100 pips, kalian bagi menjadi 5 posisi. Jadi per entry 0,02 dulu. Nanti begitu per 20 pips teman-teman atau per 30 pips kalian tambah averaging lagi 0,02, turun lagi 0,02 sampai nanti ada 5 posisi, kalian bisa dapat average yang bagus dengan total lot 0,1 juga gitu ya. Jadi kalau misalnya trading management seperti ini tuh bisa mengatasi 2 hal tadi teman-teman ya. Yang pertama, kalian itu bisa menghilangkan resiko ketinggalan harga. Kalau let's say dia sampai sini beneran naik, kalian sudah ada posisi ya walaupun tidak full. Yang kedua, untuk mengurangi faktor resiko drawdown-nya itu. Yang tadi drawdown-nya bisa 0,1 100 pips, bisa ke drawdown mungkin sampai 50%-nya. Jadi bisa 0,1 50 pips aja. Karena kalau kalian rata-rata ini dapat averaging-nya tuh di tengah misalnya seperti itu. Ya, jadi solusinya itu adalah kalian bisa untuk mengatur trading management kalian dengan baik. Oke? Nah itu aja sih teman-teman yang mau gue sharing ya tentang gimana caranya supaya kalian nggak kejebak oleh smart money trap ya, dan kalian bisa waspada. Kuncinya intinya kalian harus tetap latihan ya di dalam trade untuk mencari yang namanya smart money trap tadi ya. Gue udah kasih tahu poin-poinnya. Itu balik lagi semuanya terserah kalian. Kalian kalau mau bisa ya kalian latihan sendiri. Gak mungkin juga gue bikin video kalian berjam-jam ya untuk nunjukin gimana latihannya. Kalian tinggal ulang-ulang video ini, kalian latihan sendiri. Kalau kalian mau maju, kalian pasti bisa ya. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Jangan lupa untuk like video ini. Kalau misalnya kalian suka video ini ya, terus share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini juga. Terus kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan next tips ya tentang trading. Oke? Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.